Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Askia, NPM 201540110003, mahasiswa kebidanan semester 1 Distrik Bina Husada Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan yang merupakan tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal ini dimulai dari mulut sampai ke anus. Sistem pencernaan adalah organ dalam pada manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, dan membuang bagian yang tidak dapat dicerna atau makanan sisa dari proses tersebut. Saluran pencernaan di sini terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, retum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan organ terbuka tempat masuknya makanan dan air pada tubuh kita. Mulut adalah jalan pertama untuk masuk ke sistem pencernaan. Bagian dalam mulut ini dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat pada permukaan lidah, di mana pengecapan itu relatif sederhana, terdiri dari rasa manis, asam, asin, dan pahit. Sedangkan penciuman itu dirasakan oleh syaraf olfaktoringus di hidung dan lebih sulit karena terdiri dari berbagai macam bau. Makanan yang masuk ke dalam mulut itu nantinya akan dipotong-potong oleh gigi bagian depan dan akan dikunyah oleh gigi bagian belakang atau gigi geraham untuk menjadi bagian-bagian kecil yang mudah untuk dicerna. Kemudian, ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian tersebut dengan elemen-elemen pencernaan lalu mencernanya. Makanan kemudian akan masuk ke tenggorokan atau faring. Yang kedua, itu ada tenggorokan atau faring, di mana tenggorokan atau faring adalah penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam tenggorokan atau faring, atau yang disebut juga dengan teka, ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada bagian superior, yaitu bagian yang tingginya sama dengan hidung. Bagian superior ini disebut juga dengan nasofaring. Nasofaring bermuara tuba menghubungkan teka dengan ruang gendang telinga. Yang kedua, ada bagian media, yaitu bagian yang tingginya sama dengan mulut. Bagian ini disebut juga dengan orofaring, di mana bagian ini berbatas ke depan sampai ke akar lidah. Yang ketiga, ada bagian inferior, yaitu bagian yang tingginya sama dengan laring. Bagian inferior ini disebut juga dengan laryngofaring yang menghubungkan orofaring dengan laring. Yang ketiga ada kerongkongan atau yang disebut juga dengan esofagus, di mana kerongkongan merupakan tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari dalam mulut ke dalam lambung, di mana makanan berjalan melewati kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Menurut histologi, esofagus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian superior, yaitu sebagian besar adalah otot rangka. Yang kedua, ada bagian tengah, yaitu campuran dari otot rangka dan otot halus. Dan yang ketiga, ada bagian inferior, yaitu terutama terdiri dari otot halus. Yang keempat, ada lambung. Lambung merupakan organ otot yang berongga sangat besar dan berbentuk seperti kandang keledai. Terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan artum, di mana makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan ini melalui otot yang berbentuk seperti cincin atau sphincter yang membuka dan menutup. Dalam keadaan normal, sphincter akan menghalangi masuknya kembali isi dari lambung ke dalam kerongkongan, di mana lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk menggabungkan makanan dengan enzim-enzim, di mana sel-sel yang melapisi lambung ini menghasilkan 3 zat penting, yaitu yang pertama ada lendir. Lendir merupakan lapisan yang melapisi sel-sel lambung agar terhindar dari
asam lambung. Yang kedua ada asam klorida atau HCI, di mana asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang dibutuhkan oleh pepsin untuk memecahkan protein. Dan yang ketiga ada prekursor pepsin, yaitu enzim yang memecahkan protein. Yang kelima ada usus halus atau usus kecil, adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar, di mana usus kecil terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan mukosa atau sebelah dalam. Yang kedua ada lapisan otot melingkar atau M sirkuler. Yang ketiga ada lapisan otot memanjang atau M longitudinal. Dan yang keempat ada lapisan serosa atau sebelah luar, di mana usus halus juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, yang kedua ada usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ilium. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya dengan usus kosong atau jejunum. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum, adalah bagian kedua dari usus lambung yang terletak di antara usus 12 jari, duodenum, dan usus penyerapan atau ilium, di mana pada manusia dewasa panjang seluruh usus halus ini sekitar 2-8 meter. 1-2 meternya ini adalah bagian dari usus kosong. Dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ilium, adalah bagian terakhir dari usus halus, di mana pada sistem pencernaan manusia, di bagian usus penyerapan ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter, yang terletak setelah usus duodenum dan usus jejunum. Ilium memiliki pH antara 7 dan 8 dan memiliki fungsi untuk menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Yang keenam, ada usus besar atau kolon, di mana usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus di antara usus buntu dan rektum, di mana fungsi utama dari organ ini adalah menyerap air dan feses, di mana usus besar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada kolon ascendens atau kanan, yang kedua ada kolon transversum, yang ketiga ada kolon descendens atau kiri, dan yang keempat ada kolon sigmoid, yaitu berhubungan dengan rektum. Yang ketujuh ada usus buntu atau sekum, di mana usus buntu atau sekum dalam anatomi adalah sebuah kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar, di mana organ ini ditemukan pada mamalia, burung, dan beberapa jenis reptil. Yang kedelapan ada umbai cacing atau appendix, di mana umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi yang terjadi pada organ ini disebut juga dengan appendicitis. Jika appendicitis sudah parah, ini akan menyebabkan appendix memecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen. Yang kesembilan ada retum dan anus, di mana retum adalah sebuah ruangan yang dimulai dari ujung usus besar dan berakhir pada anus. Fungsi dari retum ini adalah sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Sedangkan anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan di mana tempat limbah dikeluarkan dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus ini diatur oleh otot sphincter. Feses yang dikeluarkan oleh tubuh ini menggunakan proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama dari anus. Yang ke-10 ada pankreas. Pankreas adalah organ dari sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan dan beberapa hormon penting seperti insulin.
Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu yang pertama asini, yaitu menghasilkan enzim pencernaan, dan yang kedua ada pulau pankreas, yaitu beberapa hormon. Yang ke-11 ada hati. Hati merupakan organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki beberapa fungsi, di mana beberapa fungsi hati ini berhubungan dengan sistem pencernaan. Organ ini memerankan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh manusia, termasuk penyimpanan glukogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Yang ke-12 ada kandung empedu, adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu proses pencernaan, di mana empedu memiliki dua fungsi utama atau fungsi penting, yaitu yang pertama membantu proses pencernaan dan penyerapan lemak, dan yang kedua membantu proses pembuangan limbah tertentu dari tubuh. Yang selanjutnya ada pembagian kuadran dan region abdomen, di mana berdasarkan bentuk kuadran, dinding abdomen ini terbagi atas 4 daerah yang disebut juga dengan yang pertama ada kuadran kanan atas, yang kedua ada kuadran kiri atas, yang ketiga ada kuadran kanan bawah, dan yang keempat ada kuadran kiri bawah. Di mana yang pertama dalam kuadran kanan atas ini terdiri dari yang pertama ada hepardextra desicavelea, yang kedua ada duodenum, yang ketiga ada pankreas, yang keempat ada kelenjar, yang kelima ada suprarenal, yang keenam ada supradextra, yang ketujuh ada kolon ascendens, dan yang ke-8 ada kolon transversum. Yang kedua ada kuadran kiri atas, ini terdiri dari yang pertama ada hepar sinistra, yang kedua ada limfe, yang ketiga ada gester, yang keempat ada intestinum tinu, yang kelima ada jejunum, yang keenam ada pankreas, yang ketujuh ada renal sinistra, yang kedelapan ada kelenjar, yang kesembilan ada suprarenal sinistra, yang kesepuluh ada kolon transversum, dan yang ke-11 ada kolon descendens. Yang ketiga ada kuadran kanan bawah, terdiri dari yang pertama ada sisum appendix, yang kedua ada intestinum tinu, yang ketiga ada kolon ascendens, yang keempat ada ovarium dextra, yang kelima ada ureter dextra, yang keenam ada uterus, dan yang ketujuh ada vesika urinaria. Yang keempat, ada kuadran kiri bawah, terdiri dari yang pertama ada kolon sigmoid, yang kedua ada kolon descendens, yang ketiga ada ovarium sinistra, yang keempat ada ureter sinistra, yang kelima ada uterus, dan yang keenam ada vesika urinaria. Yang selanjutnya, berdasarkan pembagian yang lebih rinci, permukaan depan abdomen ini terbagi menjadi 9 regio. Yang pertama ada regio hipokondrium kanan, yang kedua ada regio epigastrium, yang ketiga ada regio hipokondrium kiri, yang keempat ada regio lumbalis dextra, yang kelima ada regio umbilicalis, yang keenam ada regio lumbalis sinistra, yang ketujuh ada regio inguinal dextra, yang kedelapan ada regio suprapubis, dan yang kesembilan ada regio inguinal sinistra. Dan yang terakhir ada kelenjar pencernaan dan ekspresinya, di mana kelenjar pencernaan terbagi atau terdiri dari 4 kelenjar. Yang pertama ada kelenjar parotis, adalah kelenjar liur yang terbesar. Yang kedua ada kelenjar submanibula, adalah sepasang kelenjar di bagian rahang bawah dan di atas otot digistal. Yang ketiga ada kelenjar sublingual, yaitu sepasang kelenjar di bawah lidah dan berdekatan dengan kelenjar submandibula.
Dan yang keempat, ada kelenjar liur minor, di mana terdapat lebih dari 600 kelenjar liur minor yang terletak pada kalsium oral di dalam lamina propria mukosa oral. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam penyebutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.